Uji kompetensi minimum kedua pertama kelompok pertama kelompok keempat. Dalam rangkaian uji kompetensi ini rangkaiannya pertama observasi langsung itu ini yang akan kalian lakukan hari ini. Yang kedua dari tulis nanti serentak hari Senin depan. Terus dalam observasi langsung metodenya pertama kamu cek mesin yang ada di belakang kalian apakah sudah normal, berjalan sesuai dengan fungsinya atau tidak. Kalau tidak ya digunakan dulu mesin. Jadi kalau berjalan sesuai dengan fungsinya itu yang kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Permana Putra dari kelas 12 Otomasi Industri 1. Di sini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan cara kerja dua buah sistem lifter dan gerbang. Di sini saya akan pertama-tama memberitahu komponen-komponen dalam sebuah sistem lifter dan gerbang. Pertama-tama dari panel terlebih dahulu. Di sini ada 3 buah lampu RST. Di sini ada HMI, di sini ada buzzer, di sini ada dua selector switch lifter gerbang auto manual. Di sini ada lampu emergensi. Di sini ada 2 buah push button start watchdog dan stop watchdog. Di sini ada push button emergency. Lanjut ke dalam panel. Di sini ada satu MCB 3 fasa dan 2 buah MCB 1 fasa. Di sini ada hub, di sini ada PLC, dan di sini ada kontaktor beserta tor. Di sini ada 3 buah relay dan di sini ada PSU. Lanjut ke di sini ada VFD, di sini ada motor 3 fasa dan di sini ada light screw. Di dalamnya ada dua limit switch atas dan limit switch bawah. Dan di sini ada proximity, ada photo sensor, ada reflektor, dan di sini ada 3 push button untuk sistem gerbang, yaitu forward, reverse, dan stop. Lanjut, di sini ada air service unit, dan di sini ada 2 push button lifter, 1 auto dan 1 manual. Dan di sini ada 2 valve. Yang pertama valve single solenoid 5/2 dan double solenoid 5/2. Di sini ada 2 buah silinder dan 4 limit switch. Lanjut kita dengan cara kerja komponen tersebut. Pertama-tama saya akan memperjelaskan sistem gerbang. Pertama-tama untuk menyalakan sumber, Pak. Izin menyalakan sumber dalam panel. Pertama-tama untuk menyalakan VFD kita harus menekan push button start watchdog. VFD sudah menyala, maka sistem gerbang pun siap dinyalakan, siap dimulai.
Pertama-tama saya akan menjelaskan dari mode auto. Di sini saya akan mengaplikasikan fotosensor menggunakan kartu. Ketika fotosensor teraktuasi atau mendeteksi kartu, gerbang akan menaik ke limit switch atas, akan terbuka. Dan jika ingin menutupnya, kendaraan harus melewati fotosensor dan fotosensor pun tidak akan mendeteksi kendaraan mobil. Sudah tidak terdeteksi mobil, gerbang akan turun. Lanjut, di sini saya akan ke mode manual. Jika ingin menaikkan gerbang atas, kita harus menekan push button forward, maka gerbang akan Emergency. Ketika emergensi, cara kerja emergensi, ketika emergensi ditekan, ketika ada kendala atau trouble dalam gerbang, kita harus menekan emergensi yang akan menyalakan lampu dan buzzer. Dan gerbang pun menaik. Jika sudah dibetulkan gerbang, maka siap dinyalakan kembali Pak, emergensi ditekan kembali. Lanjut, kita menutup gerbang dengan push button reverse, yaitu gerbang akan turun reverse ke bawah menyentuh LSB atau limit switch bawah. Push button, untuk menekan push button stop, kita bisa menekan dari terbuka kita bisa stop, dan untuk melanjutkannya lagi kita harus menekan kembali. Lanjut ke sistem lifter, izin menyalakan kembali. Pertama-tama saya akan menjelaskan dari mode auto Pak. Pak, diulang kembali. Pertama menyalakan sumber Pak. Lanjut, pertama kali misalnya harus mengarah ke mode manual, ke mode auto. Dengan siklus A plus B plus B min A min. Lanjut ke mode manual. Mode manual berbeda dengan auto. Mode manual harus secara dengan step by step. Satu S2 teraktuasi, maka silinder B pun akan bergerak maju ke 2S2, lalu mundur ke 2S1, dan silinder A pun akan mundur ke 2S1. Jadi saya akan menjelaskan menggunakan HMI Pak. Pertama-tama dari sistem gerbang terlebih dahulu Pak. Select start switch, mengarah ke auto. Mengecek, HMI akan mengecek input output dari proximity sensor kartu. Lalu pada sensor lanjut ke mode manual. Selector switch harus mengarah ke mode manual. Forward ke atas, forward akan menyentuh LSA.
Di sini saya akan memperlihatkan sistem kerja lifter dari HMI. Pertama-tama saya akan menggunakan mode auto. Dilanjut dengan mode manual. Siap, selesai Pak. Oke, berarti mesin dalam kondisi baik ya? Ya Pak. Baik, nanti kita akan coba ganggu. Tolong nanti diperbaiki sehingga seperti sekarang lagi. Ya, Pak. Siap? Baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Sukma Gumlar. Saya dari kelas 12 Teknik Otomasi Industri. Di sini saya akan mempresentasikan dan juga mendemonstrasikan daripada kedua sistem. Yang pertama ada sistem gerbang manual, gerbang auto, dan juga sistem lifter. Pertama saya di sini akan memperkenalkan. Di sini ada 3 buah lampu RST, 1 lampu emergency, dan juga 1 buah HMI mesin interface. Lalu di sini ada buzzer, di sini ada 2 buah selektor, dan juga 2 buah push button start WD dan stop WD. Di sini ada 1 buah tombol emergency. Lalu untuk di dalam panel, di sini saya menggunakan MCB. Yang pertama ada MCB 3 fasa dan juga 2 buah MCB 1 fasa. Di sini juga ada hub internet. Terus di sini ada power supply. Di sini ada PLC Schneider TM22CE40R. Di sini saya menggunakan kontaktor Schneider dan juga 3 buah relay Schneider. Lalu untuk di luar panel, di sini ada VFD Schneider dan juga di dalam sistem gerbang otomatis ini, di sini ada motor listrik, terus juga ada lead screw, ada sensor proximity capacitive, lalu di sini juga ada fotosensor, reflektor, dan juga 3 buah push button. Lalu untuk di sistem lifternya, di sini ada 2 buah push button yaitu auto dan manual, dan juga di sini ada 2 buah aktuator, yaitu yang pertama aktuator A dengan aktuator double action cylinder dengan flow control metering out. Lalu untuk aktuator B-nya saya menggunakan double action cylinder juga dengan metering out juga. Lalu di sini dikontrol dengan untuk metering untuk aktuator A dikontrol dengan valve 5/2 double solenoid. Untuk di aktuator B dikontrol dengan valve 5/2 single solenoid. Lalu di depannya di sini ada 4 buah sensor. Di aktuator A ada sensor minimum dan juga sensor maksimum. Lalu di aktuator B juga ada 2 buah sensor yaitu sensor minimum dan juga sensor maksimum. Lalu di sini saya akan mendemonstrasikan daripada kedua sistem tersebut. Sebelumnya izin untuk menyalakan sumber, Pak. Izin menyalakan sumber ini, Pak. Pertama di sini saya akan mendemonstrasikan daripada sistem gerbang auto dulu ya. Pertama-tama pastikan nyalakan VFD terlebih dahulu dengan menekan start watchdog. Lalu setelah VFD siap, kita baru bisa menjalankan gerbang otomatis secara 2 sistem, ada sistem auto dan juga sistem manual. Lalu di sini saya akan menjalankan dengan sistem auto terlebih dahulu. Pastikan selektor switch gerbang auto pada posisi auto. Lalu tempelkan kartu pada sensor proximity
maka gerbang akan membuka secara otomatis. Setelah gerbang pada posisi atas, berarti terbuka, pastikan mobil sudah melewati gerbang secara semua. Lalu kita juga bisa menjalankan dengan mode manual. Pastikan selektor pada posisi manual. Lalu untuk menaikkan gerbang, kita tekan tombol reverse. Dan juga untuk menurunkan gerbang, kita menekan dengan tombol forward. Emergency. Apabila emergency ditekan, maka sebuah sistem akan berhenti. Push buttonnya ditekan. Kenapa nggak fungsi? Nah, ketika emergency terjadi, semua sistem tidak akan berfungsi karena dalam keadaan sistem itu mati semua. Terus kalau dilepas emergensinya? Nah, apabila dilepas emergency, maka sistem akan bekerja secara normal dan harus ditekan untuk gerakan selanjutnya. Izin Nah, sekarang kita akan mendemonstrasikan pada sistem lifter. Dalam sistem lifter ini juga ada dua mode, ya, ada manual dan juga mode auto. Pertama saya akan mendemonstrasikan yang mode auto terlebih dahulu. Pastikan selektor switch lifter pada posisi auto dan juga pastikan supply udara on. Nah, lalu untuk tab selanjutnya tekan tombol auto, maka si lifter aktuator A akan bergerak maksimum, lalu dilanjutkan dengan aktuator B akan bergerak maksimum, dan juga setelah itu si aktuator B akan minimum, dan setelah aktuator B minimum maka si aktuator A akan minimum juga. Lalu sekarang kita ke mode manual. Pastikan posisi selektor pada posisi manual. Pastikan supply udara juga sudah on. Lalu untuk mode manual ini kita tekan push button secara satu tahap. Apabila satu tekanan push button manual, maka aktuator akan bergerak secara satu step. Lalu kita juga bisa mengkontrolling sistem lewat HMI ini, Pak. Jadi pertama kita akan menggerakkan sistem dengan HMI, sistem gerbang manual gerbang auto. Pertama pilih gerbang utama, lalu pilih gerbang auto, lalu tempelkan pada sensor yang tadi. Oh iya, pastikan si selektor pada posisi auto. Maka kita bisa memonitoring daripada HMI ini semua sistem yang sedang bekerja. Lalu untuk manualnya kita juga bisa mengcontrolling daripada HMI ini. Pastikan selektor gerbang pada posisi manual, lalu pindahkan pada sistem manual. Lalu tekan tombol naik, maka gerbang akan naik. Dan juga tekan tombol turun, maka gerbang akan turun. Lalu kita akan ketika kita naik turun, kita bisa stop juga, Pak. Ketika naik, kita bisa stop juga. Terus melanjutkan atau ke bawah. Lalu kita juga bisa menjalankan sistem lifter ini dengan HMI. Pertama
kita kembali pilih yang lifter. Lalu di sini saya akan menjalankan cara auto dulu. Pastikan selektor pada posisi auto. Pilih lifter yang auto, lalu tekan tombol auto. Lalu untuk sistem manualnya, kita juga bisa pilih pastikan selektor pada posisi manual, lalu pindahkan pada posisi manual di HMI, lalu tekan tombol manual pada HMI. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mesin dalam kondisi normal ya? Iya, Baik. normal, Pak. Nanti kita akan membuat gangguan, tolong nanti diperbaiki dan harus seperti sedia kala ini ya. Iya. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salwa Aulia dari kelas 12 Otomasi Industri 2. Di sini saya akan mempresentasikan atau menyebutkan komponen-komponen dan mempresentasikan cara kerja sistem gerbang otomatis dan mixer barang. Pertama, di sini ada box panel. Lalu di sini ada lampu indikator LST. Lalu di sini ada selector switch yang terdiri dari gerbang auto dan manual dan mixer. Lalu di sini ada HMI, lalu di sini ada emergency, lalu di sini ada start watchdog dan stop watchdog. Lalu di sini ada buzzer dan lampu emergency. Lalu di dalam panel ada satu buah MCB 3 pasa dan dua buah MCB 1 pasa. Lalu di sini ada hub dan ada PLC. Lalu di sini ada kontaktor yang disesuai dengan tor dan 3 relay. Lalu di sini ada PSU atau power supply. Lalu di sini ada PFD, frekuensi variable drive. Lalu di sini ada motor 3 pasa. Lalu di sini ada link screw yang disertai dengan limit switch atas dan limit switch bawah. Lalu di sini ada sensor kartu. Lalu di sini ada fotosensor. Lalu di sini ada reflektor. Lalu di sini ada dua bus box yang terdiri 3 push button, yaitu PB forward, reverse, dan stop. Lalu di sini ada air service unit. Lalu di sini ada PB manual dan PB auto. Lalu di sini ada valve 5/2 single solenoid dan 5/2 valve double solenoid. Lalu di sini ada silinder A dan B yang disertai dengan 4 limit switch, yaitu 1S1, 2S1, 1S2 dan 2S2. Lalu di sini saya akan menjelaskan cara kerja gerbang. Dalam gerbang ada dua mode, yaitu auto dan manual. Pertama, di sini saya akan menjelaskan dalam mode auto. Selector switch harus dalam posisi auto. Lalu kita harus menekan dulu start watchdog. Ketika start watchdog ditekan, maka dia akan mengirimkan sinyal ke PLC, yang dimana PLC akan mengeluarkan outputan ke PFD, sehingga PFD akan menyala dan mengunci program. Lalu ketika kartu terdeteksi oleh sensor kartu, maka dia akan mengirimkan sinyal ke PLC, sehingga PLC akan mengeluarkan outputan ke PFD, sehingga motor akan berputar secara reverse atau membuka gerbang hingga limit switch atas. Lalu ketika mobil sedang melewati sensor, maka dia akan mengirimkan sinyal ke PLC, yang dimana PLC akan mengeluarkan outputan ke PFD, sehingga motor akan berputar secara forward hingga menekan limit switch bawah. Lalu di sini saya akan menunjukkan cara kerja gerbang manual. Pertama, ketika kita menekan PB reverse, maka dia akan mengirimkan sinyal ke PLC, yang dimana PLC akan mengeluarkan outputan ke PFD, sehingga motor akan berputar secara reverse hingga menekan limit switch atas. Lalu ketika kita menekan PB forward, maka dia akan mengirimkan sinyal ke PLC, yang dimana PLC akan mengeluarkan outputan sehingga motor akan ke PFD, sehingga motor akan berputar hingga limit switch bawah. Ketika kita tekan PB stop, maka dia akan mengirimkan sinyal ke PLC, yang dimana PLC akan memberhentikan sistem gerbang. Lalu di sini saya akan menjelaskan sistem kerja gerbang lifter barang. Pertama, saya akan menjelaskan dalam mode auto. Selector switch harus dalam point posisi auto. Lalu pertama kita akan mengaktifkan air service unit agar angin mengirimkan angin ke aktuator. Ketika PB manual auto ditekan, maka dia akan mengirimkan sinyal ke PLC, yang dimana PLC akan mengeluarkan outputan ke relay, sehingga 1M1 akan aktif, menyebabkan silinder A akan maju menekan 1S2. Ketika 1S2 tertekan, maka 2M1 akan aktif, sehingga silinder B akan maju menekan 2S2. Ketika 2S2 tertekan, maka 2M1 akan mati. Maka silinder B akan mundur menekan 2S1.
Lalu 1M1 akan mati sehingga silinder A akan mundur menekan 1S1. Lalu di sini saya akan menjelaskan dalam manual. Ketika kita menekan manual, maka dia akan mengirimkan sinyal ke PLC, yang dimana PLC akan mengeluarkan outputan ke relay sehingga 1M1 akan aktif mengakibatkan silinder A akan maju. Ketika sudah maju, kita harus menekan lagi PB manual sehingga 2M1 akan aktif menyebabkan silinder B akan maju menekan 2S2. Lalu ketika kita ingin melanjutkan gerakan lagi, maka PB manual harus ditekan lagi sehingga 2M1 akan mati, maka silinder B akan mundur 2S1. Ketika kita ingin melanjutkan gerakan lagi, maka kita harus menekan lagi PB manual. Karena dalam terbarang manual, dia bekerja step by step hingga satu siklus. Lalu sini saya akan mencobanya, Pak. Izin, Pak. Kita akan mencoba dalam gerbang otomatis auto dulu. Lalu kita akan mencoba dalam mode manual. Stop. Jalan lagi. Emergency. Tekan push button-nya. Lalu di sini saya akan mencoba lifter barang dalam auto terjun. Emergensi, ketika kita menekan emergensi, maka dia akan mengirimkan sinyal ke PLC, yang dimana PLC akan memberhentikan semua sistem ketika terjadi hal tak terduga atau abnormal pada sistem. Terus ketika PB stop ditekan, maka dia akan mengirimkan sinyal ke PLC, yang dimana PLC akan memberhentikan gerbang. Terus ketika PB stop watchdog ditekan, maka dia akan mengirimkan sinyal ke PLC, yang dimana dia akan mematikan PFD. Dah? Oke. Berarti mesinnya kondisinya normal atau tidak? Normal, Pak. Normal ya. Disclaimer-nya normal ya. Nah, bekerja atau berfungsi dengan baik ya. Nah, nanti akan kita kasih gangguan. Tolong dimatikan dulu anginnya. Sumbernya juga. Watchdog-nya dimatiin dulu. Oke. Baik ya. Jadi nanti kita akan kasih gangguan sebelum nanti Anda memperbaiki, nanti kita tunjukin gangguannya apa. Tapi Anda yang nyari, bukan kita hanya memperlihatkan, silakan Anda cari sendiri ya. Nah, nanti tolong diperbaiki. Setelah diperbaiki harus kembali normal seperti sekarang. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Muhammad Ramadhani dari kelas Otomasi Industri 2. Saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan cara kerja sistem lifter barang dan juga sistem gerbang otomatis. Pertama-tama saya akan menjelaskan sistem gerbang otomatis terlebih dahulu secara auto. Pertama-tama kita harus menyalakan PFD terlebih dahulu dengan menekan button Start Watchdog. Ia akan memberikan sinyal kepada PLC dan PLC akan memberikan sinyal kepada kontaktor untuk menyalakan PFD. Lalu jangan lupa saya kita ubah pergerakannya. Ketika saya menempelkan kartu ke sensor proximity, ia akan mengirimkan sinyal ke PLC dan PLC akan mengirimkan sinyal ke PFD untuk menggerakkan motor secara reverse hingga menyentuh limit switch atas dan gerakan reverse pun akan berhenti. Lalu ketika saya memberikan sinyal kepada fotosensor dengan cara menghalangi
sinyal yang terefleksikan kepada reflektor, ia akan mengirimkan sinyal kepada PLC dan PLC akan mengirimkan sinyal kepada PFD untuk menggerakkan motor secara forward hingga menyentuh limit switch bawah dan gerakan forward akan berhenti. Sekarang saya akan menjelaskan secara manual. Pertama-tama ubah dulu selektor switch gerbang kepada keadaan manual. Ketika saya menekan push button forward, ia akan mengirimkan sinyal kepada PLC dan PLC akan mengirimkan sinyal kepada PFD untuk menggerakkan motor secara forward hingga menyentuh limit switch bawah dan gerakan forward akan berhenti. Ketika saya menekan push button reverse, ia akan mengirimkan sinyal kepada PLC dan PLC akan mengirimkan sinyal kepada PFD untuk menggerakkan motor secara reverse hingga menyentuh limit switch atas dan gerakan reverse pun akan berhenti. Saat saya menekan push button stop, ketika motor sedang bergerak forward maupun reverse, ia akan berhenti bergerak meskipun tidak menyentuh limit switch atas maupun bawah. Sekarang saya akan menjelaskan cara kerja sistem lifter barang. Pertama-tama, sistem lifter barang secara auto. Pertama-tama kita ubah selektor switch ke keadaan auto. Lalu pastikan air service unit terisi oleh angin. Lalu ketika saya menekan push button auto, ia akan mengirimkan sinyal kepada PLC dan PLC akan mengirimkan sinyal kepada relay untuk menyalakan solenoid 1M1 dan silinder apun akan maju hingga menyentuh limit switch 1S2. Ketika limit switch 1S2 tertekan, ia akan menyalakan solenoid 2M1 dan silinder B pun akan maju hingga menyentuh limit switch 2S2. Ketika limit switch 2S2 tertekan, ia akan mematikan sinyal yang ada pada solenoid 2M1 dan silinder B pun akan mundur hingga menyentuh limit switch 2S1. Ketika limit switch 2S1 tertekan, ia akan memberikan sinyal kepada solenoid 1M2 dan mematikan sinyal yang ada pada solenoid 1M1 dan silinder A pun akan mundur hingga menyentuh limit switch 1S2 dan terjadilah satu siklus. Lalu sekarang saya akan menjelaskan secara manual. Pertama-tama kita ubah selektor switch ke keadaan manual. Jika saya menekan push button manual, ia akan mengirimkan sinyal kepada PLC dan PLC akan mengirimkan sinyal kepada relay untuk menyalakan solenoid 1M1 dan silinder akun akan maju hingga menyentuh limit switch 1S2 dan gerakan pun akan berhenti. Kita bisa menekan push button manual lagi hingga siklus berakhir. Siklus berakhir dengan gerakan yang sama seperti keadaan auto. Gerakannya adalah A plus, B min, A min. Tapi berbeda dengan auto, manual akan bergerak secara per step atau bertahap. Sekarang saya akan mendemonstrasikan cara kerjanya. Pak, izin menyalakan dulu. Izin menyalakan sumber dalam panel. Sekarang saya akan mendemonstrasikan cara kerja sistem gerbang otomatis secara auto terlebih dahulu. Pertama-tama kita menyalakan PFD dengan menekan harus pada Kenapa tadi? limit switch-nya tidak tertekan. Oh. Saya akan memberikan ini pada peserta. Sekarang saya akan mendemonstrasikan secara manual. Kita ubah dulu ke keadaan manual. Tekan satu titik. Stop. Naik ke atas.
emergensi. Tekan lagi push buttonnya. Button. Ya. Jalan nggak? Tidak. Kenapa? Karena kan emergensi akan mematikan semua sistem yang ada pada lifter barang maupun gerbang otomatis. Dan Kalau dibuka lagi emergensinya? jika emergensi dibuka, sistem akan kembali berjalan seperti semula. Sekarang saya akan mendemonstrasikan sistem lifter barang secara auto terlebih dahulu. Izin yang Terus sekarang saya akan mendemonstrasikan secara manual. Oke, sudah. Terima kasih. Ya. Sekian dari saya. Baik. Jadi kondisinya kita disclaimer dulu ya, bahwa kondisi mesin ini baik atau tidak? Baik. Baik, berfungsi ya. Berfungsi. Nah, oke, nanti kita akan kasih gangguan, terus nanti kita akan perlihatkan dulu kepada kamu. Jadi waktunya tidak berjalan, kamu nyari dulu gangguannya, dilihat benar nggak ada gangguan. Nah, ya, nanti setelah ada gangguan baru tolong diperbaiki sehingga nanti seperti sekarang ini. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Oke, disclaimer ya. Tadi di awal semua mesin dalam kondisi berfungsi kan? Berfungsi dengan baik ya. Oke, disclaimer. Nanti kita akan cek satu persatu apakah mesin ini sudah diganggu atau belum ya. Nah, tadi kan kebagian presentasi di kanan ya. Nah, sekarang kita akan memperlihatkan di kiri, yang 3 bisa duduk dulu, nyantai. Tapi dipakai semua APD-nya. Oke, silakan Jaki dinyalakan sumbernya. Ya, oke, baik. Yo. Oke, nyalakan. Oke, dijalakan sistemnya, dinyalakan VFD-nya. Oke, atur auto, nyalakan. Fungsi nggak? Tidak. Tidak. Oke, sekarang manual. Oke, pijit. Jalan. Tapi oke, putarannya salah. Tidak bekerja. Oke ya. Sekarang yang lifter auto ya, kasih angin. Auto, jalankan. Kerja tidak? Tidak. Oke, sekarang ke manual. Kerja tidak? Tidak. Tidak. Oke. Jadi Salahnya ada enggak, jadi sekarang mesinnya terganggu atau tidak? Oke, disclaimer ya. Tadi tadi mulus, jalan bagus, sekarang ada gangguan. Ya, dimatikan sumbernya. Silakan. Salwa. Ya. Ya. Oke, nyalakan. Oke, dalam kondisi auto, gerbang, jalankan. Kerja tidak? Tidak. Tidak. Sekarang pada saat manual. Oke, tekan.
Kerja tidak? Tidak. Tidak. Jadi sudah terganggu ya? Ya. Oke, sekarang pakai yang lifter. Kasih udara. Kerja tidak? Itu auto manual? Auto. Sekarang manualnya? Kerja tidak? Tidak. Berarti mesin sekarang dalam kondisi baik atau rusak? Rusak. Rusak. Nah, nanti tolong diperbaiki ya. Akan dikembalikan seperti semula. Matiin anginnya, matiin sumbernya. Oke. Ajar. Silakan. Oke. Gerbang auto. Selektornya ke auto. Oke. Ya, ya. Kerja. Matiin. Nah, itu matiin tuh. Tadi mijit apa yang jalan? Ini Pak, sensor turun. Nah, sensor turunnya bekerja tapi tidak berhenti. Harusnya ketika dia berada di bawah, si lift itu berhenti semua. Oke. Jadi ada kerusakan pada sistem. Oke. Sekarang manual gerbang. Oke. Tekan. Jalan? Tidak. Oke. Sekarang lifter. Auto. Kasih angin. Bekerja? Tidak. Oke. Sekarang manual. Bekerja? Tidak. Jadi ada gangguan atau tidak? Ada gangguan. Kondisi mesin sekarang rusak atau baik? Rusak, Pak. Rusak. Tolong nanti diperbaiki sehingga seperti kondisi semula. Baik. Oke. Matiin. Muhammad Rapli. Oh. Ya. Oke. Oke, nyalain FD-nya. Oke, auto, ya, nyalakan. Kerja nggak? Tidak Pak. Tidak. Sekarang manual. Oke, pijit. Kerja tidak? Tidak Pak. Tidak. Oke. Sekarang lifter. Auto. Nyalakan. Kerja tidak? Tidak Pak. Tidak. Sekarang manual. Kerja nggak? Tidak Pak. Nah, oke. Jadi mesin dalam kondisi baik atau rusak sekarang? Rusak Pak. Dalam kondisi rusak. Nah, nanti tolong diperbaiki sehingga seperti semula. Siap? Siap Pak. Oke. Semuanya dalam kondisi mesin yang rusak ya. Iya Pak. Nah, tolong nanti diperbaiki, dikembalikan ke posisi semula sehingga si mesin bisa berfungsi kembali. Jelas? Nah, silakan langkah-langkahnya sudah Anda pahami pada saat kita pre-assessment. Apa saja yang harus kita lakukan. Kita hanya merekam, tidak akan mengomentari apapun, silahkan, tapi kita hanya menyarankan tetap jaga keselamatan, baik keselamatan diri maupun keselamatan mesin itu sendiri. Oke?
Seurutannya Lab Teknik Otomasi SMKN 1 Kota Sukabumi. Dan nanti di sini ini tanda tangan Bapak, kasih nama, ya, ini seperti ini misalkan. Seperti ini tanggal berapa kan? 27 ya, 27 2 2023. Nanti kamu yang tanda tangan di sini kasih nama, tanggal berapa? 2024, sorry. Nah kan ya? Nah itu. Nah terus yang ini juga sama nih. Tadi kan apa yang dicoret? KKNI sama koperasi. Nah ini juga sama kan? Nah ini dicoret nama seto bapak, nama asasi kamu, tanggal berapa? Ini nanti tentang. Jangan ada yang beka tentang tak. Nah, nanti di akhir kamu ngisinya yang gini aja. Nah ini nanti di akhir ini nama kamu ini. Untuk membuktikan bahwa mesin sudah diperbaiki dan juga mesin sudah kembali pada posisi awal yaitu normal. Jadi untuk menjalankan manual di gerbang auto, kita pada posisi auto pastikan gerbang pada posisi kita tempelkan kartu pada sensor. Lalu untuk sensor foto Stop. Turun. Emergensi. Ya. Oke. ke sistem meter sekarang. Ya. Pada posisi awal terlebih dahulu. Pada posisi awal kita pastikan pada posisi auto. Kita akan untuk mode manual. Untuk manualnya tindakan pada pos manual. Turun. Stop. Turun. Oke. Ya. Oke. Sudah kembali. Terima kasih ya. Mesinnya udah normal kembali ya. Baik. Terima kasih sekali lagi. Siap? Ya, silakan. Jadi sekarang ini sudah selesai diperbaiki, seperti yang sudah kembali berjalan seperti semula. Saya akan menyalakan sistem gerbang itu untuk memberikan. Kita masukkan dalam keadaan auto terlebih dahulu.
Naikin lagi. Kamu tangannya di antara fotosensor, jangan dulu bergerak, diam. Kenapa nggak turun? Dikarenakan sinyal yang terefleksi, sinyal fotosensor yang refleksikan belum kembali setelah adanya halangan yang ada. Cok, pas. Oke. Manual. Stop. Turun. Stop. Naik. Turun. Emergency. Lepasin. Oke. Lifter. Lifter barang. Oke. Jadi mesin udah kembali normal ya. Terima kasih sudah diperbaiki dan tolong nanti dimatikan, dirapikan kembali ya. Terima kasih. Di sini saya akan dari sistem gerbang. Jadi selektor mengarah ke mode auto. Sekali lagi, mobilnya diam di tengah. Nanti. Ya, mobilnya diam di tengah, jangan bergerak. Kenapa nggak turun? Karena sensor mendeteksi sesudah mobil bergerak maju melewati fotosensor. Ya. Manual. Kemudian manual. Ya. Stop. Naik. Emergency. Oke. Turun. Stop. Turun. Oke. Lifter. Dari model manual sensor mengarah ke manual. Itu auto. Oke. Lanjut ke model manual. Gak usah. Ya. Nah, ganti itu mengikutin ya. Selesai. Oke, selesai. Terima kasih ya, sudah diperbaiki. Jadi kembali ke normal, disclaimer. Ya, udah normal ya. Oke, terima kasih. Sistem sudah dibenarkan dan sudah kembali normal, Pak. Coba buktikan. Oke. Oke. Stop. Turun. Emergency. Oke. Sip. Lifter. Sekali lagi. Oke. Ya.
Manual aja. Oke. Semua isi dasarnya kecuali itu banding. Iya Pak. Kecuali kamu kan bandingin. Yang banding selama di akhir di tiap itu ada. Tanggapannya juga Pak di Dong, cara macam ngomong yang Stop. Oh iya, Lanjut. Oke. Saya mau gimana mau cuma tujuh kan ya? oh iya. Yang itu memang kondisinya bapak. Isiannya gimana? Semua isi isiannya gimana? Ya, gimana isi itu? Memang biasanya memasukkan. Oke, abang. Ya, selesai? Oke, jadi kalau sudah kondisi normal ya? Ya baik, terima kasih.